Saat wabah virus corona mewabah di seluruh belahan dunia, terdapat lebih dari 700.000 pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Saat ini, banyak mahasiswa internasional yang kehilangan pekerjaan, khususnya di sektor retail dan pelayanan, sehingga mengancam mereka kesulitan membayar kuliah dan memenuhi kebutuhan hidup. Felicia Martin dari Indonesia, sekarang sedang berkuliah di Korea, tepatnya di University Sokyong University. Saya Fritz, saya dari Jakarta, Indonesia. Sekarang saya lagi college di Hamburg, Jerman. Nama saya Anastasia Krisna. Saya adalah international student di Sydney, Australia. Social distancing di sini gak gitu berasa sih, karena di jalan-jalan Korea tuh emang kalau misalnya ngantri bus stop itu emang udah ada garisnya, jadi nggak perlu ditambah garis lagi. Kalau handphonenya connect ke lokasi dan pakai nomor telepon Korea di sini gitu, pasti dapat kayak alarm gitu. Jadi misalnya di sekitar lu itu ada yang ketahuan kena COVID. Jadi lu tuh langsung dapat alarmnya. Terus dia juga punya nyediain website kayak ini tuh orangnya lagi suspek COVID atau enggak ini orangnya tuh udah positif COVID. Jadi itu ada maps-mapsnya gitu di Yang dulu kayak pemerintah benar-benar nggak allowed any gatherings, any social activity, any kayak meetings gitu loh. Even kayak restoran semua ditutup dan kayak keluar dari rumah itu harus ada kayak valid reasons. Kayak misalnya wanna go out for groceries atau misalnya kayak keluar mau beli obat atau anything. Jadi kalau misalnya kayak dulu kayak keluar without having a valid reason itu bisa kena fine. Selama 2 bulan terakhir kayak semua academic activity itu has been going online. Udah online terus jadi kayak all the practical classes itu di cancel gitu karena nggak boleh ada kayak pertemuan or gatherings kan. Udah gitu kalau sekarang sekolah masih tetap online, cuman kayak sempat dengar kabar pemerintah bakal ngeluarin stage 2 di mana kayak up to 100 people udah boleh kayak gatherings Kalau gitu. gue kan gue masih college, jadi gurunya cuma kasih bahan, terus kayak ada beberapa kuis, jadi kita disuruh jawab kuis, kerjain kuis, tapi gurunya nggak ngajar. Jadi buat mahasiswa asing, beberapa orang merasa kesulitan karena gurunya tuh nggak ngajar. Dia cuma kasih bahan, terus pakai bahasa Jerman, dia nggak jelasin apa-apa. Tapi kita abis itu kita ujian akhir. Jadi nggak ada pembelajaran selama 1 bulan lebih. Gue kan gratis, jadi gue cuma bayar semester kayak semester tiket. Jadi itu lo tiketnya bisa lo pakai buat naik angkutan umum doang. Jadi kayak nggak ada perubahan. Kalau tuition fee enggak, cuman mungkin karena dikurangin materinya, kita lebih gampang buat ngejar nilai buat dapat beasiswa. Pertama gue mikir kalau misalnya, karena waktu itu penanganan di Korea cukup cepat ya, maksudnya kayak angka naik kita cepet banget karena dia tuh langsung ngelakuin tes rapid besar-besaran supaya ketahuan maksudnya akarnya tuh dari mana. Waktu itu gue sempet mikir mau balik, cuman pas gue udah mau balik, karena gue ditulisnya udah online kelas 1 semester, tapi di Indo waktu itu udah mulai naik coronanya, jadi gue mikir kalau misalnya gue balik ke sana, gue harus di karantina. Kalau misalnya gue mau balik ke sini lagi, gue mesti di karantina lagi, dan karantina di sini bayar. Yang pertama, alasan terbesar itu karena di Indonesia pun belum tentu terjamin keamanannya soal tentang virus corona ini. Terus yang kedua, menurut gue penanganan pemerintah dalam menanggulangi virus corona ini jauh lebih baik Australia daripada Indonesia. Dan yang ketiga, Australia ini kan lagi di lockdown. Walaupun kayak kita bisa balik ke Indonesia, karena kita kan warga negara asing Australia, belum tentu kita boleh dikasih balik. Even kayak ada kabar kayak all students itu boleh kayak balik lagi, cuman tetap aja kayak gue barusan dengar kabar sampai tahun 2023 benar-benar kayak foreigner atau kayak turis itu baru boleh datang ke Australia. Fortunately, gue masih ada saving sih. Jadi dari savings itu ya gue ada maksudnya pakai buat nutupin bayar uang rent, buat kayak living cost. Dari Financial gue masih di pasti masih disokong sama keluarga gue.
beberapa bulan pas udah di Korea gitu, gue emang udah mulai buka kayak online shop gitu. Jadi gue itu harusnya ujian gue dari rumah. Keluar juga khawatir gitu, kayak waktu itu tinggi banget angka positifnya. Terus sampai bosen banget gue sampai 3 bulan waktu Indonesia mulai PSBB sama work from home itu gue udah 2-3 bulan gitu di rumah. Jadi bener-bener kayak secara mental juga nggak sehat, secara makanan juga nggak sehat karena gue mau masak juga keterbatasan kemampuan masak, terus udah gitu tapi kalau gue delivery terus juga makanannya tuh itu aja dan kurang sehat gitu. Jadi paling gitu. Sama work from home itu gue udah 2-3 bulan gitu di rumah. Jadi bener-bener kayak secara mental juga nggak sehat, secara makanan juga nggak sehat karena gue mau masak juga keterbatasan kemampuan masak, terus udah gitu tapi kalau gue delivery terus juga makanannya tuh itu aja dan kurang sehat gitu. Jadi Yang paling penting sih kayaknya pelajaran menurut gue. Soalnya nggak ada pelajaran, nggak pergi ke sekolah kan, terus pakai bahasa asing. Jadi lu kayak kadang ada sesuatu yang dijelasin dan lu nggak ngerti itu maksudnya apa. Lu cari di Google, artinya pun juga kayak rada beda. Gara-gara kebanyakan guru di college itu kan mereka udah kayak disiapin buat orang asing. Jadi mereka tuh bisa jelasin buat orang asing tuh nangkepnya lebih gampang. Sedangkan kalau lu belajar sendiri lu dari internet, di internet pakai bahasa Jerman ya buat orang Jerman. Jadi kayak kita nangkepnya lebih susah menurut gue sih gitu. Jadi kayak pembelajaran lebih susah sih. Kemudian, mari kita simak apakah ada bantuan yang diberikan dari pemerintah di sana maupun pemerintah Indonesia kepada mahasiswa internasional. Tahu ya ini ada bantuan atau enggak, tapi gue nggak mendapatkan bantuan apa-apa. Nggak yang signifikan gitu, yang kayak gede banget, enggak. Indonesia sendiri, kita selalu di reach out gitu. Jadi kalau misalnya udah daftarin, misalnya kan dia ada list-list gitu kan, mahasiswa-mahasiswa atau enggak orang Indo yang ada di Korea, dia tuh selalu reach out dari WhatsApp biasanya. Waktu itu sempat juga diteleponin, maksudnya dicek keadaannya, ada gejala nggak atau segala macam, terus ditanyain juga stok maskernya, kegiatannya. Sekian cerita dari mahasiswa internasional dan perbedaan penanganan saat COVID-19 dari berbagai negara. Saya Vita Valencia melaporkan untuk Women.